Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Sumaryoto selaku Rektor Universitas Indraprasta PGRI. Yang terhormat Bapak Insinyur Haji Supardi Haris, MTM selaku Dekan Fakultas Teknik dan Komputer Universitas Indraprasta PGRI. Yang terhormat Ibu Mai Lestari, MKOM selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika. Yang terhormat Ibu Niwayan Parwati Septiani MMM.Com selaku Sesprodi Teknik Informatika. Yang terhormat Bapak Andreas Adi Trinoto Eskom MMSI selaku Ketua Pusat Kajian dan Inovasi Teknologi Sakaintek. Yang berita pada hari Pak STM Ibu Is dari MPD serta yang terhormat Bapak Ibu dosen Teknik Informatika yang berbahagia. Bapak, Ibu, dan rekan semuanya. Senang sekali pada pagi hari ini saya Ria Asep Sumarni menjadi moderator diskusi panel semester Gasal 2004-2005 yang akan membersamai kegiatan diskusi panel pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul secara virtual untuk sama-sama menambah ilmu ataupun sharing ilmu dan dua narasumber yang inspiratif pada pagi hari ini. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti, yang keempat adalah penutup. Memasuki acara pada pagi hari ini, mari kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan hikmat dan lancar, serta ilmu yang kita dapatkan. Selanjutnya adalah sambutan Ketua Pusat Kajian dan Inovasi Teknologi, Sakaintek, oleh Bapak Andreas, sekaligus membuka kegiatan ini. Kepada Bapak Andreas, dipersilahkan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum. Baik. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ketua Program Studi Teknik Informatika Ibu Mai Lestari MKOM, Sekretaris Program Studi Teknik Informatika Ibu Niwayan Parwati Septiani MMM.Com, yang saya hormati Bapak Ibu Panitia Sakaintek, Bapak Agung Ferdinand Sandi STMKOM selaku narasumber bidang keilmuan, Ibu Iis Dewi Lestari MPD selaku narasumber bidang pendidikan kita pagi ini. Serta tidak lupa Bapak Ibu dosen pada Prodi Teknik Informatika yang berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini kita dapat berkumpul secara online dan dalam keadaan sehat. Sakaintek yang adalah pusat kajian riset dan inovasi teknologi, kali ini mempersembahkan kegiatan diskusi panel, di mana besar harapan kami terhadap kegiatan ini adalah menjadi pendukung Bapak Ibu dosen dalam menjalankan Dharma perguruan tinggi. Dengan ini saya buka acara diskusi panel. Akhir kata, kita langsung saja. Selamat menyaksikan diskusi panel ini. Semoga ilmu yang disampaikan narasumber dapat bermanfaat bagi kita semua. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Ibu Ria Asep sebagai moderator. Terima kasih, Bu Ria. Baik, terima kasih Pak Andreas sudah membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Harapannya semoga kegiatan ini memberikan manfaat ataupun dampak positif bagi kita semua dan dapat berjalan dengan lancar. Baik, memasuki acara inti yaitu adalah pemaparan materi oleh kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Tetapi sebelum kita ke acara inti, izinkan saya dan rekan-rekan untuk mengambil dokumentasi terlebih dahulu. Silahkan Bapak Ibu yang bersedia untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu sebagai bukti dokumentasi kegiatan diskusi panel semester Gasal 2004-2005. Silakan Bapak Ibu, di sini ada 3 slide ya. Nanti mohon bantuannya Bu Mia untuk mengcapture. Saya akan memberikan aba-aba. Silakan Bapak Ibu berikan senyum yang manis, senyum yang semangat. Bu Nurfida sudah aktif. Silakan Bapak Ibu yang lain, Bu Dian, Bu Leli, Bu Opita, Bu Soma, dan yang lainnya bisa mengaktifkan kameranya. Baik, untuk slide yang pertama, saya kasih aba-aba. Silakan berikan senyum yang manis dan semangat.
Satu, dua, dan tiga. Oke, selanjutnya slide kedua. Satu, dua, dan tiga. Selanjutnya slide yang ketiga. Satu, dua, dan tiga. Baik, sudah Ibu Mia? Baik, terima kasih Ibu Mia untuk bantuannya. Mari kita masuk ke acara inti kita pada diskusi panel hari ini. Sebelumnya saya izin membacakan tata tertibnya terlebih dahulu atau aturan dalam diskusi panel sesi paralel ini. Pemateri yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Bapak Agung Ferdinand SST MKOM. Kemudian dilanjutkan dengan pemateri yang kedua yaitu Ibu Iis Dewi Lestari MPD. Masing-masing pemateri kami berikan waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit untuk melakukan pemaparan materi atau presentasi. Kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi dari masing-masing pemateri nanti langsung saya buka sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun berdiskusi bisa melakukan open mic ataupun raise hand ataupun menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom. Baik, sebelum memulai pemaparan pemateri yang pertama, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan CV dari Bapak Agung dan izinkan saya juga untuk share screen biodata beliau terlebih dahulu. Apakah sudah tampak Bapak Ibu? Ya, Sudah, Bu sudah Bu. Ria? Tidak, baik. Baik, Bapak Agung Ferdinand Sandi STMKOM merupakan dosen di Teknik Informatika, jabatan fungsional asisten ahli, kemudian beliau mengajar mata kuliah Manajemen Proyek dan Keamanan Komputer. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan bidang ilmu teknik elektro, kemudian S2 di Universitas Budi Luhur dengan bidang ilmunya adalah komputer. Beliau juga sudah melakukan beberapa penelitian dalam 5 tahun terakhir ini. Berikut ada tahun 2002, analisa hukum terhadap penyebaran foto ataupun video seseorang di media sosial tanpa izin berdasarkan hukum di Indonesia. Dan selanjutnya juga ada kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh beliau. Berikut juga dengan artikel publikasi yang beliau lakukan selama kurang lebih 5 tahun terakhir. Di sini Bapak Ibu juga bisa membaca ataupun lebih mengenal Bapak Agung melalui Google Scholar ya. Nanti bisa dicari hasil karya ataupun publikasi dari beliau. Mungkin ini sedikit perkenalan terhadap Bapak Agung. Nanti untuk lebih kenalnya kita akan simak materi dari beliau dan Bapak Ibu juga bisa berkenalan ataupun berdiskusi langsung dengan beliau. Untuk mempersingkat waktu, silahkan saya persilahkan kepada Bapak Agung Ferdinand untuk menyampaikan materinya. Kurang lebih waktunya 10 sampai 15 menit ya Bapak Agung. Saya persilahkan Ya, Bapak Agung. ya, terima kasih Bu Ria. Oke, terima kasih waktunya. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan yang terhormat Ketua Prodi Ibu Mei dan yang terhormat Sekretaris Prodi Ibu Wayan dan yang terhormat Ketua Saka Intek Bapak Andreas Trinoto yang telah memberikan kesempatan saya untuk ikut dalam diskusi panel pada hari ini. Izinkan saya untuk share dokumen. Apakah materi yang saya share sudah bisa dilihat oleh Bapak Ibu? Sudah Bapak, silakan. Ya, terima kasih. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan rancang bangun untuk aplikasi Stock of Name berbasis Java. Jadi daftar isinya kira-kira yang akan saya paparkan. Yang pertama latar belakang, metode penelitian, hasil pembahasan, dan tampilan serta kesimpulan. Pertama, latar belakang. Biasanya stok opnam itu biasa dilakukan oleh setiap kegiatan yang melakukan penyimpanan, penyetokan barang di mana barang tersebut masih tersimpan di gudang yang belum dipakai untuk produksi, dikirim, atau dijual. Nah, kegiatan stok opnam ini biasanya dilakukan secara berkala, rutin. Ada yang daily,
ada yang weekly, dan ada yang monthly, bahkan yearly. Kegiatan stok opnam ini sungguh sangat membutuhkan waktu yang cukup lama prosesnya. Kenapa? Ada proses pencatatan jumlah, pengecekan, penghitungan aktual barang, penulisan barang, dan kuantitinya pada voucher stok opnam. Bahkan mungkin dari proses tersebut ada beberapa dalam proses stok opnamnya sering terjadi kesalahan, penghitungan, dan pemasukan data. Dari ketiga itu mengakibatkan adanya satu kesalahan sehingga proses stok opnam ini tidak efisien. Oleh karena itu dari background latar belakang yang tadi saya sounding, penulis bermaksud merancang satu aplikasi yang dapat membantu pengelolaan stok opnam sehingga dalam prosesnya itu dengan cepat atau efisien dan akurat, dan prosesnya dalam melakukan stok opnam itu dapat dicegah terhadap kesalahan perhitungan dan mengurangi input data. Yang ya, proses yang pertama adalah pengumpulan data, pengembangan sistem, dan kerangka berpikir. Pada saat pengumpulan data, kami melakukan salah satunya wawancara, di mana dalam wawancara ini diharapkan mendapatkan satu informasi dari wawancara ini untuk dapat informasi ini dilakukan perancangan desain sehingga dapat mengetahui apa yang harus dikerjakan berfokus pada struktur data, arsitektur perangkat lunak, gambaran interface, dan prosedural rinci. Dan dilanjutkan dengan setelah wawancara, dilanjutkan dengan studi literatur, di mana penulis berusaha mencari serta mengumpulkan data dan informasi melalui buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, mencari informasi dari jurnal-jurnal dan artikel terkait yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dan selanjutnya, penulis melakukan observasi yang dengan cara mengamati secara langsung dan melakukan kegiatan tersebut yang sedang berjalan. Selanjutnya, pengembangan sistem yang pertama A adalah melakukan analisa kebutuhan perangkat lunak. Di dalam tahapan ini diharapkan dapat menentukan kebutuhan perangkat lunak dan informasi dikumpulkan sebanyak mungkin dari user agar perangkat lunak yang akan dikembangkan ini sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka serta menyelesaikan atau menanggulangi permasalahan yang disulitkan dalam proses perangkat lunak tersebut. D. Desain perangkat lunak. Dalam proses ini, tahapan ini melibatkan perancangan desain berdasarkan informasi yang diperoleh, mencakup struktur data, struktur perangkat lunak, antarmuka, dan algoritma untuk memberikan gambaran sistem yang akan dibuat. Dan yang C, coding. Pada tahapan ini dibuat satu desain atau menerjemahkan desain yang telah dibuat ke dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh sistem komputer. Selanjutnya D, setelah terbuat dilakukan pengujian dengan menemukan beberapa kesalahan dan memastikan semua berfungsi berjalan sesuai dengan kebutuhan input dan output sehingga aplikasi yang disiapkan dapat digunakan dengan minim kesalahan, dan yang target di latar belakang tadi diharapkan proses untuk stok opnam dapat seefisien mungkin. Dan terakhir mungkin untuk dapat lebih baik, ada salah satu dukungan support dalam tahapan ini mungkin memakan waktu yang lama karena aplikasi akan terus berkembang untuk menambahkan satu penambahan fitur dan perubahan yang dibutuhkan sesuai dari hasil dari dibutuhkannya. Selanjutnya, kerangka berpikir seperti yang tadi disounding, kondisi saat ini seorang checker stok opnam itu melakukan stock picking dengan cara menulis manual.
di voucher, stock taking. Sehingga mungkin tulisannya atau nomornya itu sering terjadi kesalahan dalam penulisannya. Serta secara otomatis karena melakukan penulisan juga mengakibatkan proses stock opname ini kurang efisien, memakan waktu lama. Dan bahkan sering setelah voucher ditempel di part itu ada kejadian vouchernya hilang. Walaupun voucher yang ditempel partnya ada, tapi voucher yang akan diinputnya hilang. Dan yang terakhir setelah diambil semua vouchernya, dilakukan penginputan voucher. Sehingga kalau terlihat adanya satu proses pada saat kondisi saat ini adanya kecil kesalahan dan juga memakan waktu lama terkait dengan penulisan dan penginputan voucher yang sudah ditulis. Nah, diharapkan yang dari permasalahan tersebut dapat dibuat satu rancangan aplikasi stok opnam yang tersedia sehingga dengan aplikasi ini sistem dapat membantu pengelolaan stok opnam dengan data yang akurat, mengurangi kesalahan, waktu lebih efisien, dan juga lokasi barang serta expired date dapat terlihat di sistem. Selanjutnya, eh, ketiga, hasil pembahasan ini ada dibagi tiga, diagram konteks sistemnya, normalisasinya, dan entity relationship diagramnya. Pada diagram konteks sistem ini diusulkan seperti pada gambar, checker nantinya nggak melakukan penulisan, jadi dia hanya menginput data part, data quantity, data lokasi, dan masuk ke dalam sistem. Dan dari sistemnya itu nanti keluar satu voucher yang akan ditempel di partnya yang sudah dicek. Dan inputan tadi akan menghasilkan satu laporan stok opname untuk ke warehouse divisi dan mungkin laporan stok opname untuk pemilik. Normalisasi mungkin ada proses normalisasi untuk lebih fase di mana data dikelompokkan ke dalam tabel yang menunjukkan entitas suatu relasi untuk mencegah terjadinya anomali saat penambahan penghapusan dan merubah data. Selanjutnya, ERD atau Entity Relationship Diagramnya ini di mana ERD ini menggambarkan hubungan antara satu entitas yang memiliki sekumpulan atribut dengan entitas yang berbeda dalam satu sistem yang terintegrasi. Oke, tampilan yang diharapkan yang pertama itu adalah kita input tampilan login munculnya adalah program atau aplikasi dijalankan, di mana digunakan satu verifikasi. Sebelum menggunakan program, verifikasi itu ada menyisakan username dan password. Dan selanjutnya nanti akan ada dashboard yang nantinya mungkin ada beberapa item yang nanti akan digunakan oleh checker, form yang nantinya akan digunakan untuk menginput part number, quantity, checkernya siapa, lokasinya apa, expired date-nya yang akan disimpan. Dan selanjutnya akan ada beberapa item yang bisa dicek di atas stok opname dan laporan stok opname. Seperti terlihat pada gambar tampilan yang diharapkan rancangan tersebut. Dan seperti terlihat di sini mungkin ada tampilan menu utamanya dan voucher stok opname ini yang nantinya akan ditempel di tiap partnya. Jadi kalau yang waktu biasanya voucher ini ditulis, part nomornya ditulis, part name-nya ditulis, kuantitinya ditulis, terus lokasinya ditulis kan butuh makan waktu. Tapi dengan penginputan secara eh, sistem, mudah-mudahan penulisan itu sudah dapat dihilangkan sehingga mendapatkan satu keefisienan waktu. Yang diharapkan laporannya seperti ada laporan untuk data, ada beberapa ininya tadi sudah. Yang pertama untuk voucher yang akan ditempel di ininya, nanti data vouchernya, data stok opname-nya, dan laporan stok opname-nya. Terakhir, dari penelitian ini, dari judul yang tadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan dengan dirancangnya dan dikembangkannya satu informasi yang dapat membantu stok opname
sehingga stok opnam itu sudah terkomputerisasi dengan menggunakan berbasis Java dan database MySQL, menjadikan stok opnam yang biasanya dilaksanakan masih ada manual, menulis, menginput data, itu dapat dilakukan dengan mudah dan efisien. Sehingga proses penginputan, penyimpanan, dan pembuat laporan dalam aplikasi sistem ini dapat berjalan dengan semestinya, dan yang terlebih lagi yang sesuai diharapkan dari sistem stok opnam ini dapat membantu dan memudahkan checker stok opnam untuk dapat menjalankan dengan mudah, menjalankan dengan efisien, dan checker sangat dibantu sehingga dapat mencegah kesalahan dan menghasilkan satu data yang akurat terkait dengan hasil stok opnam. Dari saya, materi presentasi ini demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan Waalaikumsalam. tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung untuk pemaparan materinya. Cukup waktunya ya. Tadi saya berikan waktu 10 sampai 15 menit. Alhamdulillah cukup. Selanjutnya, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya ataupun berdiskusi langsung dengan Pak Agung, dapat open mic, raise hand, ataupun menuliskan pertanyaan di kolom chat. Jadi tadi Pak Agung sudah memaparkan materinya yaitu mengenai rancang bangun aplikasi stok opnam berbasis Java, di mana di sini bertujuan untuk ini ya Pak, mendata barang-barang yang masih ada di gudang. Seperti itu Betul, bukan Pak? Ah, ya, betul. seperti itu. Jadi di situ nanti dapat mempermudah proses pendataan, baik itu penginputan ataupun penyimpanan dan pelaporan data ya Pak. Kalau mungkin selama ini hal tersebut dilakukan secara manual dengan adanya sistem atau aplikasi stok opnam ini yang berbasis Java yang telah dibuat oleh Pak Agung, itu dapat membantu ataupun mempermudah. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Boleh kok, tidak open mic ataupun open cam, tapi di kolom chat boleh dituliskan pertanyaannya. Nanti kita bisa berdiskusi dengan Pak Agung Ferdinand. Ada Bapak Ibu, sepertinya lagi menghayati Pak, atau rekan-rekan juga masih ada kegiatan yang lainnya. Tapi nanti silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat ya. Mungkin saya sedikit Pak, karena saya memang basicnya bukan MCOM ya Pak, saya sedikit bertanya aja. Untuk pengujian aplikasi ini, apakah hanya dari kinerja aplikasi atau ada pengujian yang lainnya Pak? Kalau saya masih melakukan kinerja aplikasi, Bu. Oh, dari kinerja aplikasi apa? Iya, Kalau itu berarti sudah dilihat kinerjanya sudah sesuai sudah kayak gitu. bisa dan sesuai dengan target si Hmm, checker itu yang tadinya kesulitan sangat dengan hmm, mudah dan hasil hmm, kesalahan ya sangat dianggap hilang. Kenapa? Karena yang hmm, tadinya tulisan, hmm. yang tadinya itu langsung diinput. Jadi nggak akan ada kata tulisan tidak bisa terbaca atau angkanya salah. Oke, berarti semuanya dilihat dari kinerja aplikasi tersebut ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad Aris Tantowi. Sepertinya sudah raise hand. Boleh Pak Ahmad mau open mic apapun open cam. Silakan Pak Ahmad untuk berdiskusi langsung dengan Pak Agung. Terima kasih Pak Agung. Tadi kalau Iya, nggak salah Pak Ahmad. stop out name Pak ya. Iya, Pak. Yang saya tanyakan dengan adanya aplikasi itu bagaimana menanggulangi atau mungkin ada solusi seandainya ada perbedaan jumlah stok secara fisik dan yang tertulis di sistem. Itu yang kami tanyakan. Bagaimana menanggulangi permasalahan itu. Bahkan nanti ada biasanya kan ada namanya kartu stoknya yang stok of name. Nah, itu karena ada perbedaan fisik dengan yang tertulis begitu. Oke, boleh langsung dijawab Pak. Iya, makasih waktunya. Jadi memang dalam setiap stok opnam sering banyak ada perbedaan. Makanya tadi perbedaan itu biasanya diakibatkan karena tadi pada saat tadi kesalahan input, salah nulis sehingga dari data aktual dan yang di stok tracking
beda. Nah, kalau memang tadi dilihat apa yang akan diinikannya, eh, dari sistem biasanya sih kalau untuk stok yang tercatat di buku stok itu sudah ada. Cuma mungkin biasanya berbedanya itu nanti makanya ada di keterangan karena memang diakibatkan karena kerusakan atau segala macam dengan hasil stock packing itu ada satu perbedaan. Nah, perbedaan itu nanti akan sebagai laporan. Nanti perbedaan laporannya itu akan ditetapkan oleh owner ataupun pihak divisi warehouse itu yang nanti pasti yang akan diambilnya itu nilai yang paling kecil. Dan nanti akan diupdate nilai stok yang berbedanya itu akan ditetapkan nilai stoknya itu nilai yang aktual sekarang. Jadi memang target dari stock packing itu adalah memang kita melihat atau mengambil stok yang paling aktualnya. Karena untuk mempertimbangkan ke divisi lain untuk membeli barang, ke divisi lain untuk berjualan, dan ke divisi lain untuk memastikan bahwa barang itu apa nggak terdiam saja di gudang, tapi dia harus berputar dan memang kalau dilihat dari nilai hasil stock tackingnya memang sangat dibutuhkan dari divisi yang lain, khususnya khusus untuk bagian divisi supply chain, Pak. Mungkin dari saya itu aja, Pak. Terima kasih. Baik, Pak Agung, sudah dijawab Pak Ahmad. Apakah sudah terpuaskan dengan jawaban Pak Agung atau masih ada yang Masih kiranya masih ada, dipertanyakan? Bu. Masih ada. Oh, baik. Ya, maaf Pak Agung. Itu kan Iya, biasanya silakan, Pak. ya, kartu stok itu ada kodenya. Kemudian di penempatan barang itu ada kode-kodenya juga. Yang ini menjadi pertanyaan berikutnya, apakah dengan adanya datangnya sistem ini, apa mungkin sudah disiapkan, artinya perangkat-perangkat yang mendukung termasuk pengkodean itu kan ada kode barang misalnya barang A dikumpulkan yang sejenis dengan A, barang B dengan B. Kemudian karyawan atau petugas yang ada di gudang itu apakah sudah disiapkan, mungkin ada meeting sebelumnya bahwasanya akan datang suatu sistem yang memudahkan kinerja. Nah, seperti itu, Pak. Ya, silakan Pak Agung untuk jawab lagi. Jadi apakah sudah ada kayak briefing ke karyawannya untuk adanya sistem ini kayak gitu? Ya, memang kalau tadi di sounding memang ini agak lebih lebih yang ini faktor yang paling utamanya. Karena kalau memang sudah ada sistem, tapi tidak ada training atau briefing ke karyawan, pasti gunanya tidak ada. Ya, sejauh ini karena kan memang kita masih dalam tahap perancangan, eh, yang tadi awal sudah dipakai bisa, kita hanya dalam tahap penggunaan saja. Nanti nextnya pada saat nanti ada kick off terkait dengan pemakaian tool ini, kalau dilihat dari hasilnya kan memang cukup membantu yang biasanya dari pagi sampai sore belum selesai. Bahkan misalnya kalau kita gunakan Sabtu, Minggu malah bisa masuk lagi gitu. Tapi dengan adanya tool ini, dengan waktu saja Sabtu setengah hari pun sudah selesai. Itu yang pertama kita dapatkan dulu, jadi kan indikatornya itu. Nah, ini masukan baik dari Bapak. Mungkin nanti setelah kita sudah mendapatkan satu tool yang baik, akan kita training untuk khususnya untuk karyawan, sehingga dapat memudahkan eh, prosesnya karena kalau sudah kita training atau kita ini kan pasti jalannya lebih baik. Nah, terkait dengan mapping, maka tadi di situ ada salah satunya lokasi. Awalnya tidak ada lokasi, tapi dengan ada penambahan lokasi tersebut, mudah-mudahan lokasi tersebut itu bisa di mapping. Karena awalnya setiap kalau kita mau stock packing, print out dari data nih barang yang A, NAT ada di mana nih? Karena kita nggak tahu NAT-nya ada di mana. Yang tahu hanya orang orang yang di gudang saja. Tapi dengan adanya sistem ini ditargetkan orang yang dari divisi lain, dari manufacturing atau orang dari yang lain, entah itu bukan checker tapi mungkin nanti di atasnya checker dia tinggal dikasih data untuk double check, dia bisa tahu oh di tempatnya ada di ruang berapa, XD berapa, kalau NAT posisinya di mana. Jadi nanti dengan mudah nanti akan ada dibuatkan satu mapping terkait dengan lokasi material dan
part numbernya ada. Nah, kalau dibilang akan lebih mudah lagi, rencana sih nanti ke depannya saya mau mungkin mudah-mudahan ada yang bisa bantu, nggak cuma di input rencananya. Jadi nanti tinggal hemat saja, entah itu pakai via barcode fasilitasnya atau nanti pakai QR code. Jadi tidak perlu lagi namanya oh input input kuantitinya berapa atau itu. Jadi tinggal kita scan saja si material itu sudah ke input, tinggal print, tinggal tempel. Tapi itu ke depannya rencananya. Tapi ini masih sejauh batas rancangan sampai di sini, Pak. Terima kasih Pak atas masukannya. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi penelitiannya. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih baik Bu. Pak Agung untuk jawabannya dan pemaparannya. Cukup ya Pak Ahmad ya. Kiranya tadi penjelasan dari Pak Agung ini itu merupakan masih rancangan yang nantinya akan dikembangkan lagi untuk ke tahap implementasi ataupun training supaya ya aplikasi ini dapat lebih bermanfaat lagi, dapat optimalkan lagi dalam penggunaannya. Mungkin untuk tahapan ini tadi masukan dari Pak Ahmad Haris juga bisa dijadikan sebagai pengembangan lagi Pak supaya aplikasinya lebih baik lagi. Cukup ya Baik, Pak. terima kasih Pak Agung. Jadi harapan kami sih bisa benar-benar nanti meskipun awalnya sebuah rancangan, artinya betul-betul bisa di-apply di lapangan. Implementasikan Karena ya Pak ya. ya, karena sedikit ya ringkas ceritanya saya pernah Mm-mm. eh, kan waktu itu pernah menjabat di kepala gudang. Ya. Jadi teori ataupun ilmu yang saya dapatkan di kampus ternyata di lapangan agak beda kondisinya. Wah kok gini ya? Jadi ya, di situ mungkin nanti di kedepannya bisa di prepare Ya. mungkin lebih baik ya, karena waktu itu kami terus terang langsung cepat harus adaptasi karena kalau tidak cepat tuntutan manajemen juga ternyata lebih cepat begitu. Nah, terima kasih mungkin seperti itu kurang lebihnya. Baik, terima kasih Pak Ahmad Aris Tantowi atas masukannya dan juga pertanyaannya. Terima kasih juga Pak Agung sudah menjawab. Selanjutnya ada Pak Nahot nih yang sudah raise hand. Silakan Pak Nahot untuk memberikan pertanyaan. Bisa open mic-nya. Ayo Bang. Pagi udah sarapan udah ngopi Pak. Aduh, biasanya ngopi sama Bang Nahot nih. Ya, selamat pagi Pak Agung. Pagi Bang Nahot. Ya kita sering ketemu dosen ya Pak ya. Sering ketemu di Ya terima parkiran kasih sampai ke gedung 75. panitia sudah menyediakan diskusi panel ya. Untuk Pak Agung ini hasil penelitian Pak Agung ya yang sudah Iya, presentasikan. iya, rencananya saya mau coba Ya, belajar nih Bang. oh iya Pak Agung. Iya, terima kasih. Nah, ini bagus sekali ya. Nah, kenapa saya bilang cakupnya? Karena ini presentasi Pak Agung ini semangat juga ke tugas mahasiswa yang polos. Pak, Karena tugas akhirnya eh, saya dengan karena tugas kamu ya, ya. suaranya putus Pak, mohon maaf. Saya, Iya, saya terdengar Mas ya, terputus-putus. Mungkin bisa diperbaiki dulu sinyalnya atau kalau memang susah untuk beropen mic bisa dituliskan di kolom chat mungkin ya Pak ya. sinyalnya bagus kok ya. Udah Iya, kedengaran ya. Pak Ya, Agung apa oke. Pak Pak Agung? Agung, ini Ya, ya, Pak Agung dalam ini buat penelitian bagus juga. Nah, sepertinya Pak Nahot terlempar oleh jaringan ya. Baik, sambil menunggu Pak Nahot lagi, mungkin nanti kalau misalnya Pak Nahot berjoin kembali, kita ke chat dulu Pak Agung. Pak Agung di sini ada pertanyaan dari Bu Lia Susanti, Pak Agung. Izin ya, bertanya, Pak Agung, apakah aplikasi ini memiliki potensi untuk diimplementasikan dalam skala lebih besar? Terima kasih sebelumnya. Baik, silakan Pak Agung tadi Oke, dijawab. soalnya Pak, bagaimana Pak Nahot, mohon maaf, tadi ya? suaranya masih putus-putus. Ini saya jawab pertanyaan di room chat terlebih dahulu. Pak Nahot, Oh, suara saya masih masih dengar. Oh ya, terputus-putus. masih masih bisa Bu, terputus-putus, saya Pak. Mohon maaf, Pak Nahot, apakah boleh masih terputus-putus ya. ya boleh dituliskan saja di room chat, Pak. Jadi kita menjawab pertanyaan dari Bulia terlebih Oh, dahulu. Tuliskan di room chat ya, Pak ya. oh begitu ya. Oke, Baik. oke ya, siap, siap, siap. Iya, Bu Ria. Makasih. Ya, Tadi mungkin ada pertanyaan dari Bu Lia ya. ya, benar. Kalau di di ini kan apakah akan skala lebih besar? Mungkin
Bisa, bisa skala lebih besar. Bahkan mungkin kalau misalnya itu sangat membantu, khususnya dengan efisien. Karena kan biasanya company dia mau lebih, apa kalau di tempat saya zaman dulu namanya Kaizen. Kaizen itu perbaikan. Jadi perbaikan bagaimana eh, pada proses itu dia bisa mengurangi waktu, mengurangi biaya, dan sudah pasti mengurangi kesalahan. Dan ini salah satu latar belakang ini saya ambil satu guna manfaatnya ini ada yang sampai parah banget dan saya ngambil ada di proses di manufaktur juga ada sama proses di food and beverage juga sama. Jadi sebenarnya mau dipakai skala besar ataupun di bidang apapun itu sangat sangat bagus banget nih. Dan kalaupun memang nanti akan berpotensi sampai tadi ada masukan dari Pak Ahmad atau nanti mungkin tadi dari Bang Nahot, mudah-mudahan sih saya bisa lebih kembangkan lebih lebih bisa skala besar sehingga dari apa tuh penelitian ini bisa membantu ya khususnya di dunia pendidikan yang saya memang sedang membidangi ataupun di dunia manufaktur atau yang paling sering digunakan di supply Industri. chain, Ya, industri atau supply chain. ya. Dari saya itu mungkin Bu. Oke, baik. Berarti intinya ini sangat bisa dikembangkan dimanapun dan di skala besar ataupun skala kecil ya, Pak ya. Baik, untuk Pak Nahot tadi apakah jadi bertanya? Eh, atau Bapak Ibu yang lain, masih saya kasih kesempatan satu penanya lagi atau satu pertanyaan lagi sebelum kita lanjut. Ya, masih Eh, bisa Bu, boleh Pak, izin. silakan dicoba ya Pak ya. Nanti kalau sekali ini lagi suaranya itu, Oke. tolong chat ya Di Pak. ruang dosen aja Pak Nahot. Oke, Ya. silakan. Oh gitu, di person aja. Oh ya udah gitu. Ya jadi maksudnya ya emang bagus sekali ya Pak Agung ya. Jadi bisa ini salah satu perkembangan ya. Jadi untuk di sistemnya juga. Karena juga untuk penelitian juga itu ya mungkin satu nilai yang terbaik juga gitu Pak. Kan saya lihat itu emang ke Java karena dulu dari yang mahasiswa buat penelitian-penelitian, kita juga bisa mengembangkan juga gitu. Mau izin Pak, itu udah masuk publish jurnal belum Pak Agung? Belum, baru masih proses. Mudah-mudahan sih bisa lolos jurnal, Bang Nahot. Insya Allah nanti setelah dipresentasikan bisa dipublish ya Pak ya. Kalau untuk saat ini kan kita lagi mendesimasikan nih hasil dari penelitian dari Pak Agung. Mungkin tahap selanjutnya nanti bisa dipublikasikan ke artikel. Pak Nahot, pertanyaannya bagaimana? Ya, Oh, ya, Pak, pertanyaannya Pak, karena pertanyaannya ya, pertanyaannya dalam isi itu mungkin ada lanjutan lagi ke penelitian itu aja Pak Agung ya, biar bisa kita ke publikasi ke jurnal gitu, bisa kolaborasi. oke, baik. Wah, Itu Pak Agung, nanti Iya, diajak kolaborasi terima kasih. untuk penelitian selanjutnya Pak Agung. Mungkin Iya. dikembangkan lagi. Seperti itu Pak ah, Agung. si- Mungkin nanti siap bisa Bang Nahot, siap. dilanjutkan di luar Bisa Iya. Ispan ya Pak. dilanjut Lanjut lagi. atau dibimbing sama Pak Nahot atau yang Bapak Ibu yang hadir Kita pada saat sama-sama diskusi panel belajar, ini. Pak. Iya, siap. Makasih Iya, Bang. oke. Terima kasih Pak Makasih Ibu Nahot. Ria waktunya. Sama-sama. Baik, ini tadi sudah saya buka 3 sesi pertanyaan dan alhamdulillah sekarang sudah pukul 10.45, berarti sesi tanya jawab yang saya berikan 15 menit sudah terpenuhi. Terima kasih Pak Agung Ferdinand atas materinya, pemaparan materi hari ini, ilmunya dan sharingnya. Berikut jawaban juga terhadap pertanyaan dari rekan-rekan dosen yang lainnya. Eh, Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Agung. Kita akan Terima lanjut kasih. materi selanjutnya yaitu Ibu Is. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih Ibu. Baik, oke. Untuk pemateri selanjutnya yaitu adalah Ibu Iis Dewi Lestari MPD. Nanti di sini saya seperti tadi akan berikan waktu. Maaf Pak Ahmad untuk mute untuk yang lainnya. Nanti untuk sesi tanya jawab boleh di open mic. Untuk waktu seperti tadi Bu Iis 10 menit sampai 15 menit untuk sesi pemaparan materi, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Sebelum Bu Iis menyampaikan materi, izinkan saya terlebih dahulu untuk kita kenalan sama Bu Iis nih bagi yang belum kenal, tapi kayaknya udah pada kenal semua sama Bu Iis. Oke, baik. Di sini apakah sudah tampak share screen dari saya Bapak Ibu?
Sudah Ibu. Baik, di sini Ibu Iis Dewi Lestari MPD dengan jabatan fungsional lektor. Beliau merupakan dosen pengampu mata kuliah Pancasila, Kewarganegaraan, dan ISPD di program studi Teknik Informatika. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Negeri Jakarta dengan bidang ilmunya adalah Pendidikan Kewarganegaraan dan S2-nya di Universitas Negeri Jakarta dengan bidang ilmunya adalah Manajemen Pendidikan. Penelitian beliau dalam 5 tahun terakhir ini sangat banyak ya, karena beliau sudah mengabdi cukup lama nih di Unindra, tentu sudah pasti bidang penelitian, pengabdian, dan artikel yang diterbitkan juga cukup banyak. Kita bisa melihat hasil karya beliau melalui Google Scholar dengan melihat hasil publikasi yang telah dipublikasikan oleh Bu Iis selama kurang lebih 5 tahun terakhir ini. Oke, mungkin itu saja perkenalan dengan Bu Iis. Untuk lebih lanjutnya, kita akan langsung menerima materi nih dari Bu Iis untuk kita sharing bersama Ibu Iis. Ibu Iis, apakah sudah siap? Siap, Bu Ria. Oke, untuk materi nanti silakan di-share oleh Bu Iis. Waktunya dari sekarang ya Bu, 10 sampai 15 menit. Silakan Ibu Iis. Ya, terima kasih, Bu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Saka Intek, Bapak Andreas, beserta tim Saka Intek, dan juga terima kasih atas kesempatannya Bu Ria, dan yang saya hormati Ketua Program Studi Informatika, Ibu Mei Lestari Mkom, beserta Sekretaris Prodi, Ibu Wayan, dan juga yang saya hormati teman-teman, rekan-rekan sejawat, dosen-dosen, Bapak Ibu, dosen Teknik Informatika. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memaparkan hasil penelitian saya atau artikel saya. Izin share screen ya, Bu. Ya, adapun penelitian saya yaitu tentang implementasi organizational citizenship behavior guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMP Negeri 1 Depok. Dan kami ini ada 3 tim penulis, dan kebetulan saya itu penulis pertama. Nah, adapun latar belakang dari kami mengambil tema tentang peningkatan kualitas pendidikan di SMP Negeri 1 Depok, di mana kita melihat bahwa kualitas pendidikan di Indonesia itu banyak mengalami beragam permasalahan. Nah, permasalahannya itu antara lain tentang bagaimana masih rendahnya kompetensi guru dalam meningkatkan profesionalismenya, kemudian rendahnya juga dalam manajemen pendidikan, serta masih kurang adanya dukungan baik dari pemerintah maupun masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri. Nah, latar belakang di sekolah yang kita ambil itu di SMP Negeri 1 Kota Depok, di mana kita masih melihat masih adanya kurang inisiatif dari para guru untuk membantu sesama rekan kerja jika tidak mendapat arahan atau perintah dari kepala sekolah. Dan juga kita melihat bahwa latar belakang di SMP Negeri 1 Depok ini guru hanya masih sebatas menjalankan kewajiban pokoknya saja atau tanggung jawab formalnya saja. Seperti itu. Nah, melihat dari latar belakang permasalahan yang ada di sekolah tersebut, maka kita ambil rumusan masalahnya, yaitu bagaimana implementasi organizational citizenship behavior guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMP Negeri 1 Kota Depok. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi organizational citizenship behavior guru di SMP Negeri 1 Kota Depok dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sebelumnya kita sudah banyak ketahui apa yang disebut dengan kualitas. Kualitas ini dilihat dari penelitian sebelumnya bahwa kualitas itu perlu adanya upaya yang serius atau peningkatan atau sebuah pengukuran. Ada yang diukur menggunakan standar ISO dan juga ada pengukuran berdasarkan kebutuhan atau tuntutan bagi pelanggan atau konsumen. Itu kualitas menurut Salis dalam Abdul Muhid dalam hasil penelitiannya. Dan juga pengertian kualitas dari Tentama dalam hasil penelitiannya dinyatakan bahwa suatu kualitas pendidikan itu bisa dilihat dari kegiatan lain di luar jam mengajar,
tentunya dengan banyak menyita waktu guru, dan ini harus sebanding dengan apa yang sudah diberikan oleh guru terhadap organisasinya. Jadi kualitas dalam hasil penelitian Tantama di sini bahwa seorang guru memberikan sesuatu hal yang lebih di luar dari tugas formalnya juga bisa disebut dengan hal yang berkualitas. Dan apa yang kita pahami tentang organizational citizenship behavior atau yang disingkat dengan OCB, di sini saya mengambil 3 pengertian OCB menurut para ahli. Menurut Maxim bahwa perilaku OCB itu dapat kita lihat dari bagaimana sikap tolong-menolong, kerjasama, dan pemberian informasi yang positif. Ada juga menurut Stephen Robbins bahwa OCB itu merupakan sebuah perilaku karyawan yang suka tolong-menolong, berbicara positif tentang organisasinya, dan memiliki harapan yang lebih dari hasil pekerjaannya. Adapun aspek yang termasuk dalam perilaku OCB menurut Robbins di sini yaitu berbicara positif, tolong-menolong, memiliki harapan lebih dari atas normal hasil pekerjaannya, dan bersifat sukarela. Adapun menurut Scammernhorn bahwa OCB itu adalah bagaimana perilaku yang dilakukan seseorang untuk memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya untuk organisasinya. Jadi dalam OCB di sini bagaimana perilaku karyawan atau guru di sini bisa memberikan sifat yang positif dan sukarela terhadap organisasinya atau sekolahnya. Adapun metode penelitian yang kami gunakan yaitu menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Adapun subjeknya yaitu adalah guru SMP Negeri 1 Depok, dengan objeknya yaitu implementasi OCB di SMP Negeri 1 Depok. Dengan teknik analisisnya yaitu kita mengumpulkan data, mereduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun wawancara yang kami lakukan yaitu kita mewawancarai Ibu Mindriati SPD, Bapak Jaini SPD, dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Sapras yaitu Ibu Dwi MPD. Dan ini adalah dokumentasi pada saat melakukan wawancara di SMP Negeri 1 Depok. Adapun hasil dan pembahasan dari hasil penelitian yang kami lakukan yaitu kita melihat dari hasil wawancara dan observasi di lokasi penelitian bahwa rendahnya perilaku OCB itu untuk meluangkan waktu dalam melakukan pekerjaan dengan tambahan sukarela itu masih rendah. Jadi perilaku guru di SMP Negeri 1 Depok ini masih belum banyak yang meluangkan waktu untuk mengerjakan tugas tambahan di luar jam pokoknya. Kemudian jam tambahannya itu tanpa imbalan banyak dilakukan oleh guru-guru yang memang sudah memiliki jabatan atau memiliki tanggung jawab di luar mereka mengajar, seperti mereka memiliki peranan dalam sebagai koordinator ekskul atau sebagai wakil kepala sekolah, atau ada guru-guru yang sedang menjadi panitia dalam kegiatan sekolah, seperti itu. Dan juga ada banyak guru-guru yang saat jam berakhir itu langsung meninggalkan tempat atau bahkan ada yang pulang sebelum waktunya. Nah, dilihat dari hal tersebut, maka harus ada upaya-upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas sekolah tersebut. Mengapa? Karena dengan perilaku OCB di sini juga kita akan melihat jika banyaknya guru yang sudah melakukan tindakan perilaku yang secara sukarela memberikan yang terbaik organisasinya, maka kualitas sekolah itu akan meningkat karena memiliki guru-guru yang berperilaku OCB. Nah, upaya kepala sekolah itu antara lain dengan melakukan kegiatan proyek P5, melakukan kegiatan keagamaan di sekolah, kegiatan-kegiatan kesiswaan, pentas seni, PPDB tiap tahunnya, dan melakukan seminar atau pelatihan bagi guru-guru. Supaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sekolah SMP Negeri 1 Depok ini, supaya guru-gurunya semua aktif berpartisipasi dan meningkatkan kualitasnya. Dan kepala sekolah dapat membuat perencanaan atau bimbingan, dan juga tak lupa untuk harus terus mengawasi sehingga perilaku OCB yang dilakukan oleh para guru-guru itu bisa dapat maksimal sehingga terciptanya kualitas pendidikan yang lebih baik. Nah, adapun hasil penelitian relevan yang sudah kami lakukan, ada banyak jurnal atau artikel-artikel yang terkait dengan
kualitas dan juga perilaku OCB dalam pendidikan, di mana di sini ada menurut Satria Dwipa tentang peran OCB itu terhadap kualitas dapat dipengaruhi antara lain dengan faktor lingkungan kerjanya, juga mempengaruhi kepuasan kerjanya dan rendahnya konflik kerja. Kemudian juga OCB juga adalah sebagai kontribusi atau dari individu yang melebihi dari peranannya di tempat kerja tanpa mengharapkan imbalan, sehingga akan meningkatkan kemajuan organisasinya. Dari beberapa hasil penelitian di sini dapat kita lihat bahwa melalui OCB dapat meningkatkan kualitas pendidikan di dalam dunia pendidikan, khususnya di sekolah di SMP Negeri 1 Kota Depok. Adapun kesimpulan dan saran dari penelitian ini adalah kesimpulan dari hasil penelitian kami yaitu bahwa implementasi OCB guru di SMP Negeri 1 Depok itu belum secara optimal karena masih kurangnya pemahaman sebagian guru tentang konsep OCB. Jadi memang guru-guru itu tidak mengetahui betapa pentingnya OCB dan apakah dia sudah melakukan OCB atau belum. Mereka belum tahu, belum secara konsep masih minim tentang konsep OCB. Kemudian implementasi OCB lebih sering dilakukan oleh guru yang memang sudah memiliki tugas struktural dan dari tugas kepala sekolah. Dan juga implementasi OCB di SMP Negeri 1 Depok itu dapat ditingkatkan tentunya dari dukungan dan upaya kepala sekolah serta adanya kerjasama sesama rekan kerja. Adapun saran untuk pihak sekolah antara lain untuk mengadakan seminar pentingnya peningkatan kualitas pendidikan, dan juga kepala sekolah tentunya memiliki peranan yang penting untuk mengayomi, membimbing guru untuk berperilaku OCB sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolahnya tersebut. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon izin pantun dulu, Bu Ria. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya undur, terima kasih. Sekian dari saya, mudah-mudahan dari teman-teman semua di sini bisa memberikan masukan yang membangun dari penulisan ini yang masih jauh dari kesempurnaan. Boleh sharing, memberikan masukan, dan juga tentunya sharing ilmu bersama. Terima kasih, Bu Ria. Terima kasih Bu Iis, sangat cakep sekali pantunnya dan materinya tentunya ya Bu Iis ya. Karena di situ tadi disebutkan bahwasanya OCB itu sangat penting diterapkan dalam suatu organisasi, baik itu di sekolah ataupun mungkin di perguruan tinggi juga penting ya Bu ya. Karena pendidikan tinggi juga termasuk organisasi belajar yang di mana perlu adanya OCB tersebut. Baik, saya buka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Di sini ada Pak Ahmad Aris lagi nih, udah raise hand. Boleh Pak Ahmad Aris untuk open mic, silakan. Mana dia Pak Ahmad Aris? Halo Pak Ahmad Aris, ada? Oke, sambil menunggu, mungkin ada Bapak Ibu yang lain ingin bertanya dengan Bu Iis ataupun berdiskusi, kita sharing pengalaman ataupun mau menambahkan, boleh sekali tentang OCB ini dalam suatu organisasi. Ini baik, saya ke room chat terlebih dahulu sambil menunggu tadi yang Bapak Aris raise hand. Ada pertanyaan dari Bu Al-Hidayatuddiniyah. Boleh saya bacakan ya Bu Iis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu Iis, OCB sering dipandang sebagai perilaku sukarela. Namun dalam beberapa kasus OCB guru mungkin dimanfaatkan oleh pimpinan sekolah sebagai justifikasi untuk memberikan beban kerja tambahan tanpa kompensasi yang setara. Bagaimanakah organisasi pendidikan dapat mencegah eksploitasi ini tanpa menghambat kemunculan OCB? Silakan untuk Bu Iis menjawab pertanyaan dari Bu Al-Hidayatuddiniyah. Baik, terima kasih Bu Dini atas pertanyaannya. Tadi disampaikan pertanyaan Bu Dini adalah bahwa perilaku OCB itu sering dimanfaatkan oleh pimpinan sekolah begitu ya. Nah, kalau menurut saya yang namanya ketika kita sudah berperilaku OCB itu tidak ada kata dimanfaatkan, karena di sini kita sudah berperilaku secara sukarela. Lillahi ta'ala begitu. Jadi karena kita sudah nggak mikirin upah, nggak mikirin pamrih apa yang diberikan organisasi kepada diri kita, jadi untuk perilaku OCB kita tidak mentingin pimpinan, kepala sekolah bakal ngasih
reward berupa pujian kah atau berupa dia honor tambahan atau apa, tidak, karena di dalam perilaku OCB itu ya kita memang secara diri sendiri memang melakukan perilaku OCB tersebut begitu. Jadi karena merasa dia harus tolong menolong, merasa dia berkewajiban untuk meningkatkan kualitas organisasinya, maka dia secara sukarela aja memberikan jam lemburnya, waktunya dan sebagainya untuk organisasinya. Jadi kalau untuk masih dimanfaatkan, saya rasa berarti itu gurunya itu belum 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 berperilaku secara OCB, karena kalau OCB dia nggak perlu mikirin tadi namanya OCB itu berpikirannya positif, narasinya positif semua. Jadi kalau dia masih ada berpikirannya itu negatif, ya berarti perilaku OCB-nya itu belum memenuhi indikator-indikator OCB tersebut begitu. Mungkin itu dari saya. Dan itu dia tadi konsep OCB mungkin juga pemahamannya belum dipahami secara sepenuhnya baik oleh kepala sekolah maupun gurunya, seperti itu. Begitu mungkin Bu Dini. Mohon maaf kurang lebihnya. Itu tadi jawaban dari Bu Iis. Mungkin nanti jika ada yang belum paham bisa ditanyakan lagi. Baik, nanti untuk Pak Ahmad Aris setelah ini ya Pak ya. Saya izin menyampaikan informasi terlebih dahulu. Link presensi sudah dibagikan di room chat. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi link presensi pada room chat tersebut karena link presensi hanya terbuka sampai 30 menit setelah kegiatan ini berlangsung. Dan sertifikat hanya diberikan kepada Bapak Ibu yang sudah mengisi link presensi. Jadi mohon Bapak Ibu untuk menyediakan waktu terlebih dahulu untuk mengisi presensinya terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Baik, tadi itu pertanyaan dari Bu Dini mengenai tentang OCB guru itu mungkin hanya dimanfaatkan oleh pimpinan sekolah. Apakah dari sifat OCB ini bisa dijadikan sebagai penilaian, Bu? Saya agak sedikit menambahkan ataupun nyambung nih dari pertanyaan Bu Dini. Apakah yang OCB tadi itu bisa diberikan sebagai nilai tambahan dari pihak sekolah mungkin untuk penilaian kepangkatan ataupun apa gitu? Apakah bisa, Bu Is? Ya, terima kasih Bu Ria atas pertanyaannya. Bu, menambahkan sedikit. Menambahkan ya. Ya, jadi untuk perilaku OCB ini apakah bisa dijadikan tolak ukuran untuk kepala sekolah begitu ya. Nah, itu kalau untuk meningkatkan kualitas atau beban kinerja guru itu beda lagi mungkin ininya indikatornya, instrumennya gitu ya. Tapi pastinya kepala sekolah memiliki penilaian tersendiri. Kayak misalnya dia di sekolah cuma ada kepala sekolah dan dia lagi yang di sekolah pulangnya lebih lama, mengerjakan hal-hal yang memang dibutuhkan oleh sekolahnya, organisasinya, pastilah kepala sekolah memiliki penilaian tersendiri terhadap guru tersebut begitu. Nah, jadi dan nggak semua juga kan guru-guru itu dapat berperilaku seperti ini gitu. Pasti kita kalau udah jam pulangnya langsung tenggo gitu. Sedangkan kan, nah makanya kenapa OCB itu penting berarti dia sudah sukarela, sudah senang yang yang dilakukan semua tadi dia memikirkan apa yang dia berikan untuk organisasi, bukan organisasinya yang apa yang sudah diberikan untuk dia begitu. Jadi bisa juga dijadikan sebuah penilaian tersendiri menurut saya bagi kepala sekolah meskipun dalam penilaian kualitasnya dalam beban kerjanya pasti indikator yang digunakan bukan menggunakan indikator OCB. Begitu mungkin Ria. Terima kasih Bu Iis untuk pemaparan dan penjelasannya sangat-sangat jelas dan saya jadi paham juga Bu. Saya jadi belajar ini. Oke, selanjutnya Pak Ahmad Arif Tantowi. Silakan Pak Ahmad. Tadi sudah raise hand tapi saya tak panggil tidak ada Pak. Oke, silakan Pak. Terima kasih Baik. Bu Iis ya. Iya. Jadi ini materinya cukup bagus ini. UCB. Izin Bu, boleh ditampilkan yang referensi tadi. Slide referensi. Sudah yang Ada yang ada sumber yang apa hubungan rohania sama apa tadi? ini bukan Saya lihat Pak. di sini.
Bukan, ada lagi, maaf, mungkin salahnya. Yang tabel mungkin Bu Is. Ya, ada tabel. Ini Pak. Iya, sumber. Di sini kan ada R. Susanti ya, salah satunya hubungan religius. Ini, maaf ini saya pengen mengetahui kira-kira pengaruhnya sejauh mana itu religius dengan kualitas kerja terhadap UCB tadi. Yang bisa diambil apa? Artinya indikasi apa yang bisa kita ambil dari hubungan religius tadi? Kasih. Jadi di sini kita lihat bahwa religius itu adalah bagaimana dia bisa memaknai kehidupannya itu bahwa semua yang dia lakukan itu karena adanya Tuhan dan praktek ibadahnya itu untuk Tuhan, segala yang dilakukan itu semata-mata hanya karena Tuhan. Mungkin itu ya pengetahuan saya tentang religiusitas. Nah, ketika seseorang sudah berperilaku OCD tadi yang saya sampaikan bahwa dia sudah tidak memikirkan lagi saya dapat honor atau enggak, saya dapat makan malam atau tidak begitu. Jadi nilai keimanan, ketakwaan seseorang di sini hubungannya terkait juga dengan perilaku OCD tersebut begitu. Mungkin seperti itu Pak Ahmad Aris. Jadi maaf, artinya semakin kuat keimanan seseorang, artinya ya anggaplah agama apapun, berarti semakin siap menerima adanya UCB. Betul. Begitu kan? Iya betul Bapak. Baik, itu tadi jawabannya Ya, Pak Ahmad. Apakah ada lagi atau sudah cukup Pak? Mungkin mungkin saya. cukup dulu ya, cukup. Baik, terima Terima kasih. kasih. Terima kasih Pak Ahmad Aris. Baik, Bu Iis, ini ada pertanyaan dari Bu Kristiningsih di room chat. Izin saya membacakan. Apakah ada reward dari Capsek bagi guru eh, atau belum bagi guru yang sudah atau belum melakukan OCB? Sepertinya ini hampir sama dengan pertanyaan tadi saya ya, Bu ya. Tapi boleh dipertegas kembali, Bu. Ya, untuk Capsek di SMP Negeri 1 Depok di sini kalau kita lihat adakah rewardnya atau belum, ini kita tidak bisa menjadi tolak ukur. Tadi mungkin sama kayak pertanyaan Bu Ria ya, tidak bisa menjadi tolak ukur penilaian gitu, karena Capsek ada instrumennya tersendiri kapan mereka bisa memberikan penilaian dengan nilai yang tinggi dan lain sebagainya. Tentunya instrumennya bukan OCB gitu. Nah, beban kinerja gurunya beda begitu ya. Seperti kita kayak dosen ada tridharmanya lewat SKP-nya gitu, dan juga dengan guru mereka ada instrumen-instrumen lainnya. Dan kalau reward ya mungkin kalau sederhananya kepala sekolah pasti memberikan reward secara sanjungan begitu. Misalnya ada guru yang sampai malam dia mempersiapkan kegiatan untuk besok paginya, mau ujian atau apapun itu, pastinya kepala sekolah memberikan reward ya, seperti sanjungan, pujian. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya, itu kan juga termasuk reward juga. Jadi reward di sini tidak hanya sebatas tiket jalan-jalan atau tiket apa, tapi reward salah satunya juga berupa sanjungan juga termasuk gitu. Jadi kalau kepala sekolah memberikan reward atau tidak, nah biasanya sih kalau di sekolah kan juga biayanya juga agak minim ya begitu. Jadi biasanya ya itu tidak termasuk dalam OCB, tapi mereka punya penilaian lain lagi tadi terhadap beban kinerja guru. Mungkin seperti itu Bu Christine. Oke, terima kasih jawabannya Bu Iis. Apakah ada pertanyaan lagi atau Bu Christine mungkin mau menambahkan kembali ataupun sudah cukup jawaban dari Bu Iis? Sepertinya ini sudah 3 pertanyaan. Dari tadi yang pertama ada dari Bu Alhidayatuddiniyah, Bu Dini, ada Bu Christine dan Pak Aris ya tadi ya. Ada tambahan lagi Bapak Ibu? Masih ada waktu ini untuk sesi tanya jawab. Tapi jika tidak ada, mungkin izin saya mengingatkan kembali, mohon diisi link presensinya atau kehadiran, karena kehadiran hanya berlaku 30 menit setelah acara ini berlangsung, karena hal ini untuk kemudian memudahkan panitia dalam pembuatan sertifikat, dan sertifikat hanya diberikan bagi Bapak Ibu yang sudah mengisi daftar hadir. Oke, apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi?
Bu, mau tanya dong, Bu. Oke, boleh Pak Fajar satu ya. Ini karena untuk Ya, waktu ini, silakan Pak Fajar untuk ya, berdiskusi. lebih tepatnya sih bukan pertanyaan ya, Bu. Ini Oke, boleh. menarik sekali. Boleh Pak. Cuma untuk saran untuk kedepannya penelitian mudah-mudahan bisa dilakukan oleh Ibu ya. Ini kan kuantitatif ya, Bu. Mm-mm. Sebaiknya ke depan itu dilakukan juga kuantitatifnya supaya bisa mengukur seberapa tinggi OCB tersebut. Begitu, Bu. Iya, Nah, terima itu jadi melengkapi kualitatif tadi itu bagus sekali, Bu. Itu saran saya, Bu. Ya, makasih Pak Fajar untuk Mm. masukannya. Memang benar, setelah kita punya Mm. data yang kualitatif tadi itu, kita bisa kuantitatifkan. Mungkin lewat angket ya, Bu. Iis nanti bisa diberikan ke guru-gurunya supaya datanya lebih ada data eh, eh, apa namanya kuantitatif yang nanti jadi penelitian selanjutnya itu, Bu. Mm. Ya, terima Bisa kasih. diukur, bisa diukur seberapa tinggi sih Ukur sifat benar itu seberapa ya. tinggi eh, apa namanya sifat OCB dari Betul, anak betul. tersebut. Wah, itu bagus banget itu, Bu. Cakep ya, Pak ya. Bagus, Ya, Pak. bagus. Ya, Cakep, Bu Terima Iis. itu kasih aja, Bu. banyak Pak Fajar masukannya. Baik, terima kasih banyak Pak Fajar. Baik, mungkin cukup ya untuk diskusi kali ini. Tapi sebelum saya tutup, mohon izin ini untuk mengambil dokumentasi terakhir Bapak Ibu karena ada beberapa yang baru masuk tadi, sehingga kita untuk mendokumentasikan kegiatan. Silakan Bapak Ibu izin untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Nanti mohon dibantu oleh Bu Mia untuk mengambil gambar lagi. Oke, Bu Halimatul, selamat hari Minggu. Kita liburan tetap berbagi ilmu di sini. Baik, Pak Fikri. Selamat pagi Pak Fikri. Oke, silakan Bu Mia, saya beri aba-aba. Silakan Bapak Ibu memberikan senyum manisnya sebelum penutup kegiatan diskusi panel pada pagi hari ini. Satu, dua, dan tiga. Slide pertama. Oke, selanjutnya slide kedua. Satu, dua, dan tiga. Dan terakhir, berikan senyum yang manis. Slide ketiga. Satu, dua, dan tiga. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Eh, Terima kasih kepada kedua narasumber kita, Pak Agung dan Ibu Iis, yang sudah mau berbagi dan mau sharing dengan kita materi yang cukup menarik. Mudah-mudahan dapat dimanfaatkan bagi kita dan dikembangkan lagi tentunya untuk ke depannya kegiatan penelitian kita itu menjadi lebih baik lagi. Saya selaku moderator dan mewakili rekan-rekan panitia, izin mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dari kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan sampai berjumpa kembali di diskusi panel selanjutnya semester genap ya Bapak Andreas. Nanti mungkin ada rekan-rekan yang lainnya yang akan bergantian meng-share ilmu kembali di diskusi panel kita di semester genap 2024-2025. Baik, itu saja dari saya. Saya akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Andreas, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.